Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Jadi contoh soal pertama tadi uh, lebih sederhana karena tidak ada produk sampingan lagi, hanya COCl2, kemudian tidak ada penyetaraan. Nah, kali ini contoh soal 2 lebih panjang sedikit karena seperti pertemuan yang keempat kita harus menyetarakan dulu, harus dicari molnya satu-satu, kemudian reaksinya ada 2 macam. Nah, seperti apa contoh? Ini contoh soalnya ya. Jadi ada hasil analisis pembakaran gas metan murni dengan udara ekses dengan komposisi sebagai berikut. Jadi ada pembakaran gas metan dengan udara. Eksesnya itu atau kelebihannya itu adalah CO2 65%, CO 20%, O2 15%. Jadi ini dalam persen massa semuanya ya, karena ada yang persen dalam persen mol. Nah, kalau di soal ini dalam persen massa. Kemudian ditanyakan ada ABCDE 5 soal. Yang pertama, tentukan limiting reactant. Jadi ini sangat sering kalian temui, nanti pasti pertamanya ditanyakan limiting reactant. Kemudian yang kedua, persen ekses dalam produk. Kemudian yang C, yield CO2 yang dinyatakan dalam CO2 per gas metan yang dibakar atau CH4. Kemudian nilai konversi CH4 dan O2, dan yang terakhir adalah selektivitas CO2 terhadap CO. Jadi sebelum jawab A, B, C, D, E, kita ada step-stepnya dulu nih, karena ini agak lebih rumit sedikit. Kita harus pertama adalah gambar reaksinya, karena tadi di soal kan nggak ada gambar reaksinya. Kalau kalian tadi teliti, dalam soal itu ada keyword atau kata kuncinya yaitu gas metan. Kalian search gas metan itu apa sih? Gas metan itu CH4. Kemudian ada keyword lagi, dibakar. Jadi otomatis kalau pembakaran itu membutuhkan oksigen. Jadi gas metan CH4 plus O2. Hasilnya adalah CO2 plus H2O. Dari mana CO2 ini? Di soal ada, jadi ekses hasilnya itu ada CO2. Kemudian kok ini reaksinya ada 2? Karena ya di soal juga ada CO juga, salah satu hasilnya. Kalau tidak percaya kita gambar kasarnya saja ya. Jadi gas metan murni dengan udara. Tadi soalnya seperti ini. Direaksikan antara gas metan murni dengan udara. Kalian buka lagi di bagian pertemuan keempat kemarin tentang basis, tentang udara. Udara itu kan ada persentasenya O2 atau oksigen dengan N2. Jadi di sini dimasukkan walaupun N2-nya itu tidak masuk ke dalam reaksi seperti ini, tidak ditulis di penyetaraan reaksinya, tapi aslinya gas metan ini bereaksi dengan O2 dan N2 pembakarannya. Kemudian ini prosesnya. Jadi kalau kemarin kalian ingat reaksi kimia itu ada bahan baku, kemudian proses, kemudian produk. Nah, seperti ini. Bahan baku setelah diproses, masuklah di sini 2 proses. Yang diminta yang sebenarnya diinginkan CO2, yang CO ini sebenarnya tidak diinginkan, tapi kita tetap tulis karena di soal juga ada persentase eksesnya. Kemudian ekses komposisinya adalah atau kelebihan produk yang ada adalah CO2, CO, dan O2. Ini ya. Jadi angka-angka ini disebutkan di dalam soal. Jadi eksesnya ini bukan O2 yang direaksi, tapi ekses dari O2 produk. Kemudian step kedua adalah cari mol tiap ekses. Jadi tadi sudah ada ini ekses produknya 65% CO2, CO-nya 15%, kemudian O2-nya 20%, persennya dalam massa. Kemudian
karena ini persen dalam massa, kita tentukan basisnya. Ingat, basis itu patokan. Jadi patokan biasanya 100. Bisa 100 mol, bisa 100 gram. Angka yang mudah kalian kalikan. Buka lagi catatan basis di pertemuan keempat. Kalau kemarin contohnya 100 mol tentang udara. Nah, di sini karena persennya dalam massa jadi 100 gram. Jadi bisa dikerjakan di sini massa CO2 sama dengan 65% kali 100 gram, 65 gram. Kemudian CO tadi 20%. Oh, ini kebalik ya. Jadi CO-nya itu 20%, kemudian O2-nya 15%. Jadi tinggal dimasukkan di sini 20% kali 100 gram sama dengan 20 gram. Kemudian 15% kali 100 gram sama dengan 15 gram. Kemudian setelah dapat masanya, hitung molnya. Ingat rumusnya, mol sama dengan massa per mr. Massa sudah diketahui dari yang tadi kita kerjakan. Kemudian mr gampang, tinggal cari di tabel periodik. Di situ hitung masing-masing airnya. Misalnya di sini CO2, mr-nya atau berat molekulnya 44, CO itu 28, kemudian O2 itu 32. Kemudian tinggal dihitungkan saja. Ketemu mol CO-nya 1,47, kemudian mol CO-nya 0,71 mol, kemudian mol O2-nya 0,46 mol. Oke, step ketiga adalah penyetaraan reaksi. Pertama, kita tuliskan dulu rumusnya di sini ya. Jadi lihat baca soalnya lagi. Jadi ada CH4 plus O2 atau gas metan dan oksigen, kemudian hasilnya adalah karbon dioksida dan air atau H2O. Di sini kita lihat yang awal dulu nih. Ketika kalian ingat pertemuan yang keempat, cara penyetaraan pertama adalah cari yang molekulnya jumlahnya 1 dulu. Jadi di sini adalah C kan 1, H di sini udah jelas 4, O di sini 2, berarti yang dikonversi atau disetarakan C dulu. Di sini C11, tidak perlu ada konversi lagi. Jadi C tetap 1. Selanjutnya, yang kanan kirinya jumlahnya 1 juga adalah H. Jadi H di kiri 4, di kanan 2, maka harus dikalikan 2 supaya ada 4. Langsung saja, jadi ini adalah hasil konversi C dan H. Nah, C-nya sudah masing-masing 1, H-nya sudah masing-masing kanan dan kiri 4. Baru yang terakhir adalah O. Jadi O di kiri itu 2, O di kanan itu 2 ditambah 2, jadi 4. Harus dikalikan 2 yang ini karena di kanan 4, di kiri baru 2. Nah, jadi ini hasilnya. CH4 plus 2O2 jadinya CO2 plus 2H2O. Itu yang reaksi pertama. Nah, reaksi yang kedua dengan produk yang sebenarnya tidak diinginkan atau dalam kata lain limbahnya adalah CO. Ini juga belum setara. Sama caranya tadi. C sudah ya, otomatis sudah 1, jadi kita konversi yang 2. Di kiri 4, di kanan 2, langsung kali 2. Jadi seperti ini. 2H2O. Kemudian O di sini 2, di sini 1 tambah 2, 3. Jadi di sini 3, di sini 2. Supaya di sini 3, maka dikalikan 3 per 2. Jadi ini kan 3 per 2 kali 2 jadi 3. Nah, O di kanan sudah ada 1 tambah 2. Jadi 3 sama-sama 3. Itulah hasil akhirnya reaksi yang kedua. Step keempat, yaitu setarakan dengan molnya. Kita sudah menyetarakan reaksinya, setelah itu baru setarakan molnya. Yang sudah kita hitung tadi, itu kan mol CO2 adalah 1,47 mol.
Maka dari itu, kalau dilihat dari sini bisa langsung disetarakan kanan kirinya, karena sudah tahu depannya ini ada 1. Maka dari itu, karena ini sama-sama depannya 1, otomatis ini juga sama 1,47 mol. Jadi ini ya, nggak ada angka di sini, kita anggap 1. Kemudian, di sini ada 2. Langsung kita kalikan 2. Jadi 1,47 kali 2, yaitu 2,94 mol. Seperti itu. Kemudian, reaksi yang kedua, sama saja sistemnya. Jadi, sudah kita hitung tadi CaO itu ketemu 0,71 mol. Kemudian, sama-sama 0,71 mol karena depannya ini 1. Nah, yang 3/2 ini baru 3/2 dikali 0,71, hasilnya 1,06 mol. Kemudian H2O tidak perlu kita hitung karena tidak ada perhitungannya juga, atau di setelahnya tidak ada pertanyaannya mengenai H2O. Nah, yang pertama adalah limiting reaktan. Dari soalnya sudah jelas ya. Jadi kalau kita lihat antara dua reaksi ini, jadi reaktan itu kan reaksi. Jadi di antara dua reaksi CH4 dan O2 yang jumlah molnya lebih kecil, karena limit itu kan batas atau yang sedikit. Jadi otomatis yang menjadi limiting reaktan adalah CH4. Dan otomatis yang menjadi ekses reaktan atau zat reaksi berlebih atau reaktan berlebih adalah O2. Pertanyaan yang kedua atau B yaitu persen ekses dalam produk. Kita tulis lagi persamaannya atau kalian lihat lagi yang sudah kalian kerjakan di atas. Ini kan sudah ada molnya sudah lengkap. Kemudian di dalam soal juga sudah tertera eksis dalam produk O2 tadi. Kalau tidak salah 15%, hitungannya hasilnya 0,46 mol. Ditulis lagi supaya kalian ingat mau dihitung apanya. Nah, ada total O2 teoritis. Total O2 teoritis ya jumlah dari reaksi yang ada. Ini bisa kalian lihat di pertemuan keempat apa itu total teoritis. Jadi di sini langsung saja karena O2 di sini sudah ketemu 2,94, di sini 1,06 dijumlahkan. Jadinya 4 mol. Kemudian persen ekses O2. Jadi ini kan ekses dalam produk. Jadi ini direaksikan jadinya CO2, 2H2O dan O2. Tapi O2 di sini tidak perlu ditulis. Jadi tulisnya di luar kotak saja. Jadi eksesnya adalah 0,46 mol. Nah, persen eksesnya berapa? Jadi 0,46 dibagi total dari reaksi tadi. Total dari 4 mol. Jadi dikali 100%. Hasilnya adalah 11%. Yang ketiga adalah pertanyaan yield. Jadi yield CO2 yang dinyatakan dalam CO2 per gas metan yang dibakar. Jadi CO2 per CH4. Nah, yield bisa seperti ini. Massa CO2 CH4. Massa CO2 kan tadi sudah diketahui 65% dengan basis 100 gram jadi 65 gram massa CO2. Nah, CH4-nya ini belum diketahui. Di soal nggak ada nih. Kita lihat rumusnya seperti ini. Mol sama dengan massa per ml. Ini diulang-ulang terus ya rumusnya supaya kalian hafal. Nah, yang sudah diketahui dari CH4 kan tadi molnya sudah diketahui. MR-nya bisa kalian hitung, lihat di tabel periodik. Berarti gampang, tinggal cari massanya saja yang ditanyakan di sini. Jadi massa CH4 yang dalam reaksi yang pertama, ini kan 1,47 dikali MR-nya CH4 itu 16 sama dengan 23,53 gram. Kemudian CH4 di reaksi yang kedua di sini. Ya, dihitung lagi N kali MR 0,71 dikali 16 sama dengan 11,36 gram. Jadi jumlah ini 1 dan 2 totalnya adalah 34,89 gram. Dari situlah bisa kita hitung yieldnya. Jadi ini rumusnya ditulis lagi, dimasukkan angkanya 34,89. Jadi seperti ini.
Jadi 65 per 34,89. Hasilnya adalah 1,86. Kemudian D, nilai konversi CH4 dan O2. Nah, kita tuliskan lagi reaksinya, kemudian molnya sudah ketemu berapa saja. Nah, nilai konversinya yang pertama adalah kita hitung CH4 mol totalnya ya. Jadi di sini kan ada 2 tadi, dihitung totalnya ada berapa. Di sini 1,47 tambah 0,71 jadi 2,18. Kemudian karena reaksi yang dipakai reaksi yang pertama dan hasil produk yang diutamakan itu CO2, maka konversi hanya digunakan CH4 yang awal saja, yang ini saja, yang benar-benar bereaksi. Jadi rumusnya adalah konversi CH4 sama dengan mol CH4 yang benar-benar bereaksi dibagi mol CH4 sebagai pereaksi dikali 100%. Jadi 1,47 dari sini, kemudian dibagi 2,18 dari CH4 total kali 100% sama dengan 67,43%. Selanjutnya, konversi O2. Tadi kan pertanyaannya konversi CH4 dan konversi O2. Jadi konversi O2 sama saja dihitung mol O2-nya dulu. Jadi 2,94 mol dari sini ditambah 1,06 mol sama dengan 4,20 mol. Kemudian dari ekses O2, tadi kan ada eksesnya atau kelebihan dari produknya adalah 0,46 mol dibagi keseluruhan O2-nya tadi 4,20 ya. Dari sini. Jadi kali 100% sama dengan 10,95%. Setelah itu baru kita dapatkan konversi O2 dengan cara 100%. Jadi semuanya itu kan tadi 100% dikurangi eksesnya tadi 10,95%. Jadi ketemunya adalah 89,05%. Kemudian selektivitas. Selektivitas seperti biasa caranya adalah yang ditanyakan kan CO2 terhadap CO. Langsung saja masanya ini massa CO2 dibagi massa CO. Seperti biasa juga rumusnya massa sama dengan N kali MR. Jadi ini N sudah diketahui 1,47 mol dari CO2. Kemudian MR CO2 adalah 44. Ingat, MR didapat dari tabel periodik masing-masing AR. ARC berapa, ARO berapa kali 2. Kemudian massa CO sama saja ya, 0,71 mol dikali MR-nya CO. Hasilnya adalah 3,28 gram CO2 per gram CO. Terakhir kita review, jadi selama 2 pertemuan ini kita sudah banyak belajar mengenai perhitungan kuantitatif pada reaksi teknik kimia. Jadi pada pertemuan keempat kita sudah tuntas semuanya ya. Dari rumus yang paling pertama ini kita sudah pelajari mulai dari limiting reaktan sampai selektivitas. Kemudian hari ini kita sudah belajar 2 reaksi ini, yaitu COCl2 dengan COCl2. Kemudian CH4 dengan oksigen, hasilnya CO2 dengan H2O. Kita sudah pelajari 3 reaksi ini, baik dari penyetaraannya sampai perhitungan detailnya, step-stepnya sudah kita pelajari semua. Saya harap dengan perhitungan kuantitatif dari 3 contoh ini kalian bisa mengembangkan dari reaksi-reaksi yang lain. Jadi nanti kalau ada soal
pertanyaan yang beda lagi reaksinya, kalian sudah tahu mana limiting reaktannya, bagaimana penyetaraannya, mana eksesnya, dan mengkonversi mol ke massa, dan misalnya cari MR-nya, dan lain-lain. Begitu saja perkuliahan pada hari ini. Semoga dimanapun kalian berada bisa memahami materi kuliahnya, kemudian bisa kalian terapkan di soal-soal yang lain. Marilah kita tutup perkuliahan daring pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa japri saya, bisa tuliskan komentar di video yang kalian tidak pahami, atau bisa upload pertanyaan kalian di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.